Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, kita berjumpa kembali pada perkuliahan dasar perlindungan tanaman untuk materi yang ke-8. Beberapa saat yang lalu, minggu-minggu yang lalu, kalian sudah mengikuti ujian tengah semester, di mana ujian tengah semester itu materinya lebih pada pengenalan organisme pengganggu tanaman, yaitu yang karena sifatnya mengganggu tanaman dan menimbulkan kerugian. Organisme pengganggu tanaman itu dikenal dengan hama dan penyakit. Ada satu lagi yaitu gulma. Hanya saja di dalam kuliah dasar perlindungan tanaman untuk gulma itu tidak kita bahas secara khusus. Baik, saudara sekalian, untuk materi yang ke-8 ini kita akan membahas tentang pengendalian hama dan penyakit tanaman. Nah, pertama-tama kita perlu mengetahui perbedaan. Karena di masyarakat itu sering kita dengar apa yang disebut dengan pemberantasan dan pengendalian. Nah, jika yang dimaksud dengan adalah pemberantasan, pemberantasan itu adalah usaha menekan perkembangan populasi organisme pengganggu tanaman sampai punah, sampai habis tanpa sisa. Nah, ini namanya memberantas. Ya. Kalau memberantas itu memberantas sampai tuntas begitu. Nah, sedangkan pengertian pengendalian tanaman ini adalah usaha menekan perkembangan populasi organisme pengganggu tanaman sampai pada batas di mana kehadiran OPT tadi tidak merugikan secara ekonomis. Nah, jadi OPT-nya atau pengganggunya itu tidak dibasmi sampai habis. Nah, itu namanya pengendalian. Loh, kenapa kok tidak dimatikan semuanya? Nah, itulah prinsip ekologis. Nah, prinsip ekologis yang ini sejalan dengan nilai-nilai dasar Islam. Nah, manusia itu dihadirkan oleh Allah ke muka bumi ini sebagai khalifah. Nah, khalifah itu sebagai manajer. Nah, kalau manajer itu tidak boleh menang-menangan, ya, tidak boleh menang-menangan. Kenapa? Kenapa? Karena di dalam konsep Islam itu selalu ditekankan kemaslahatannya, ya, kehadiran Islam di muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin, artinya tidak karena kuat kemudian yang lainnya dihabiskan, tidak seperti itu. Nah, demikian juga dengan konsep pengendalian ini sejalan dengan nilai-nilai kekhalifahan manusia itu, maka yang namanya pengganggu saja itu tidak boleh dibasmi sampai habis. Kenapa? Karena selain dia memiliki aspek negatif, tapi dia juga bagaimanapun juga sebagai satu unsur, satu elemen dari alam semesta ini, pasti dia punya nilai-nilai positif, ya, nilai-nilai positif. Nah, ini sebagaimana terjadi kasus pengendalian
hama ulat yang menyerang tanaman kapas dan jagung di Amerika itu dikendalikan sampai ulat yang ditengarai sebagai hama jagung dan kapas itu habis, punah. Nah, apa akibatnya? Ternyata kemudian berakibat pada burung-burung pemangsa ulat juga ikut punah. Ini artinya ada dampak negatif dari terputusnya satu rantai makanan. Nah, makanya prinsip pengendalian yang diterapkan di dalam perlindungan tanaman ini dikendalikan sampai batas tidak merugikan. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini prinsipnya. Nah, apa itu prinsip pengendalian hama dan penyakit tanaman? Prinsipnya harus memperhatikan 3 aspek. Nah, diingat-ingat ini ada 3 aspek prinsip pengendalian hama dan penyakit tanaman. Prinsip yang pertama adalah ekonomis. Artinya usaha mengendalikan tanaman itu tujuannya adalah meminimalisir kerugian. Jadi bukan meningkatkan hasil, bukan, karena kalau ada gangguan pasti ada kerugian. Nah, tapi bagaimana gangguan itu yang menyebabkan kerugian, kerugiannya diminimalisir. Nah, kemudian yang kedua adalah bersifat prinsipnya memperhatikan aspek ekologis. Apa itu aspek ekologis? Aspek ekologis yaitu dampak dari pengendalian itu harus aman, terutama bagi manusia, aman bagi ternak, dan aman juga bagi lingkungan. Nah, kemudian yang ketiga, harus memperhatikan aspek sosiologis. Nah, terkait dengan aktivitas manusia. Memperhatikan bagaimana interaksi manusia dengan manusia yang lain yang terkait dengan tindakan pengendalian hama penyakit ini. Apa itu diantaranya? Bahwa pengendalian itu mudah dilakukan, tidak sulit. Kemudian acceptable. Apa itu acceptable? Bisa diterima oleh masyarakat. Nah, ini bisa jadi kita melakukan upaya pengendalian, tapi kemudian masyarakat di situ menolak. Nah, misalnya apa? Melakukan fogging misalnya. Fogging itu pengasapan. Nah, ketika mau melakukan pengasapan, masyarakat keberatan karena nanti akan mengganggu lingkungan sekitar misalnya seperti itu. Nah, makanya prinsip-prinsip pengendalian ini harus dilakukan. Berikutnya macam-macam teknik pengendalian. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ada 6 teknik pengendalian, di mana ke-6 teknik pengendalian ini pasca
ujian tengah semester ini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, pengendalian dengan peraturan. Bagaimana peraturan bisa mengendalikan? Ya bisa. Nah, misalnya untuk keluar masuknya suatu barang. Nah, kita tahu di beberapa bandara, di beberapa pelabuhan, di beberapa kota itu ada namanya Departemen Karantina Tumbuhan. Ini menggunakan peraturan undang-undang karantina, setiap tumbuhan yang keluar atau masuk ke suatu daerah harus melalui lembaga pengawasan. Nah, jadi misalnya mau ekspor mangga ke Jepang, misalnya mau ekspor mangga ke Jepang, maka Jepang itu menerapkan peraturan bahwa untuk produk mangga diperbolehkan masuk ke Jepang apabila tidak mengandung bibit ataupun telur dari lalat buah. Nah, jadi kalau mau ekspor mangga ke Jepang, maka mangga yang mau diekspor itu harus masuk karantina dulu, diperiksa, diuji apakah ada mengandung lalat buah. Nah, kalau kondisinya itu 0%, baru boleh masuk. Nah, kalau ada sedikit saja kandungan telur lalat buah, maka eksportirnya itu gagal untuk melakukan ekspor. Nah, itu karantina tumbuhan. Nah, ini bisa dilakukan untuk antar daerah juga. Misalnya di satu daerah itu ada terjangkit penyakit CPPD. Nah, pernah di daerah Ponorogo itu dulu penghasil jeruk yang jeruk saung itu. Kemudian satu ketika kena pandemi CPPD. Kayak dunia sekarang ini kena pandemi COVID ya gitu ya. Nah, dulu jeruk selaung Ponorogo kena pandemi COVID, kena pandemi CPPD, maka jeruk dari Ponorogo dilarang untuk dipindahkan atau dikirim ke luar daerah. Ini bagian dari penyebaran penyakit CPPD itu. Nah, jadi pengendalian secara peraturan. Yang kedua, pengendalian secara fisik. Menggunakan suhu, kelembapan, cahaya, dan aspek-aspek fisik yang lain untuk mengendalikan OPT. Kemudian yang ketiga, bentar, ini kehabisan baterainya. Nah, yang ketiga adalah pengendalian secara mekanik. Pengendalian secara mekanik yaitu diambil dengan tangan langsung, ya, kemudian dimatikan, dilakukan pemangkasan pada bagian-bagian tanaman, ya, dilakukan pembajakan lahan. Ya, kalau mengolah lahan, mengolah tanah itu secara mekanik juga mengendalikan hama-hama yang ada di dalam tanah. Kemudian menggunakan alat perangkap. Nah, ini beberapa contoh pengendalian secara mekanik. Nah, kemudian yang keempat, pengendalian secara alami. Nah, saudara sekalian, ternyata di alam itu ada mekanisme pengendalian. Nah, tadi pada prinsip yang tentang pengendalian itu adalah menekan sampai batas yang tidak merugikan. Karena apa? Di alam itu ada mekanisme, ada peristiwa rantai makanan, mangsa memangsa antara predator, parasit,
kemudian inangnya gitu ya. Jadi kalau itu dihabiskan maka nanti akan mengganggu rantai rantai makanan yang lain yang di ujung yang lain itu ada kepentingannya bagi manusia dan lingkungan sekitarnya. Nah, pengendali alami itu berupa adanya predator, pemangsa, parasitoid itu organisme yang hidup mengambil makanan di organisme yang lain. Kemudian patogen itu penyakit, menyebabkan penyakit. Nah, salah satu contohnya yaitu pembuatan refugia. Nah, nanti kita akan diskusikan lebih lanjut pada sesi pembahasan pengendalian alami ini. Nah, kemudian yang kelima adalah pengendalian biologis. Nah, pengendalian hayati, bisa dikenal begitu ya. Ini memanfaatkan musuh alami ini. Ya. Musuh alami ini kalau dibiarkan secara alamiah mengendalikan, maka namanya pengendalian alami. Tapi kalau musuh alami ini kemudian direkayasa oleh manusia, kemudian digunakan sebagai agen pengendali, maka pengendaliannya menjadi pengendalian biologis. Jadi aspek-aspek biologis yang direkayasa manusia untuk mengendalikan hama dan penyakit. Itu namanya pengendalian alami. Dan yang terakhir adalah pengendalian dengan kultur teknis. Pengendalian dengan kultur teknis, yaitu diantaranya bagaimana mengatur jarak tanam, ada tumpang sari, tumpang gilir, rotasi tanaman, pengolahan lahan, pengairan, mulsa, varietas tahan, dan sebagainya. Oh ya, ada satu teknik pengendalian yang terlewat di sini, yang yang ketujuh ini ya, ini slide-nya sudah yang terakhir, tapi ada satu yang terlewat, yaitu pengendalian dengan kimia, dengan pestisida. Nah, pengendalian dengan pestisida itu yang paling banyak dipraktekkan oleh petani untuk era saat ini, ya, karena praktis, mudah dilakukan, sarana prasarananya tersedia dengan cukup memadai, sehingga kemudian juga hasilnya cepat dapat dilihat, dapat dirasakan. Itu kenapa pengendalian secara kimiawi itu justru saat ini paling banyak diminati oleh petani. Baik, saudara sekalian, nanti saya tambahkan di slide-nya ada satu slide lagi, yaitu pengendalian secara kimia. Baik, sekian kuliah kita, paparan saya pada pertemuan yang ke-8 ini. Kembangkan informasi-informasi yang saya sampaikan yang sesaat ini melalui sumber-sumber informasi yang lain, sumber pembelajaran yang lain, utamanya melalui media jejaring internet. Itu sangat banyak sekali materi-materi tentang pengendalian hama dan penyakit. Nah, semakin kalian banyak menyerap informasi, memahami maka pengetahuan kalian menjadi semakin luas. Dan perlu saya sampaikan, cukup banyak alumni-alumni Fakultas Pertanian Unisma ini yang kemudian memperoleh pekerjaan di bidang detailer
produk-produk pertanian, diantaranya adalah sarana produksi pestisida. Bahkan beberapa yang menduduki posisi manajer yang bisa menjadi tumpuan bagi adik-adik kelasnya untuk mengakses dunia pekerjaan khususnya di detailer pestisida itu. Baik, sekian. Selamat belajar, tetap jaga protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.